Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai di halaman 88 tentang darah atau ad-dam al-masfuh. Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan disembelih. Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia, baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas dan mimisan atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan. Ya, dalilnya adalah kesepakatan para ulama. Sehingga walaupun umpamanya seperti tadi hewan sudah disembelih dan masih ada sisa-sisa darah di daging hewan tersebut. Kalau umpamanya sapi kurban, kambing kurban, Anda cuci pun 11 kali, 20 kali masih ada darahnya. Ayam juga begitu. Ya. Apakah ini menunjukkan bahwa hukumnya sama, darah yang diharamkan? Tidak. Karena Allah hanya mengharamkan daman masfuhan, darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih. Darah itu yang haram. Adapun sisa-sisa, ya, itu sepakat para ulama hukumnya boleh. Lanjut. Kesepakatan ulama tersebut dinukil oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis. Juga dinukil oleh An-Nawawi, ia berkata, sesungguhnya darah adalah najis. Hukum najis ini merupakan ijma' kaum muslimin. Hukum Ijma' kaum muslimin adalah dalil yang menjadi landasan hukum. Maka dalam hal ini darah ikan walaupun itu darah tapi hukumnya boleh. Ya. Kemudian darah hewan yang tidak mengalir seperti umpamanya kalau Anda digigit nyamuk atau Anda pukul, tepuk nyamuk berdarah. Anda sedang sholat. Batalkah sholat Anda ada darah nyamuk? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena ini darah bukan darah yang mengalir dalam tubuh dari hewan tersebut. Apa maksud darah mengalir tidak mengalir? Artinya kalau dipotong kaki nyamuk, dipotong ekornya, ada darah yang menetes, tidak ada kan ya? Ya, maka itu maksudnya hewan yang darah tidak mengalir itu. Artinya tidak mengalir kalau luka patah salah satu anggota tubuhnya. Ya, seperti halnya juga lalat. Kalau tidak patahin bagian tubuhnya ada darah yang menetes, tidak ada kan ya. Lebah tidak ada. Semut tidak ada. Ini walaupun Anda pukul ada darah yang keluar, tetapi ini menjadi dimaafkan, dibolehkan. Ya, lanjut. hukum ijma' ini berdasarkan firman Allah yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Surat Al-An'am ayat 145. Dan firman Allah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah. Al-Baqarah ayat 173. Dan firman Allah, diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Al-Maidah ayat 3. Serta firman Allah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai dan darah. An-Nahl ayat 115. Baik. Kalau Allah mengharamkan, berarti kemungkinan di masa itu sudah ada tradisi makan darah. Hah? Iya, tentu kan hampir.
Jangan pikir berarti ada vampir di masa itu. Itu kan begitu. Itu maksudnya bahwa mereka menyembelih kambing, kemudian menyembelih unta, darah yang mengucur itu mereka tampung. Mereka tampung, kemudian masih dia cair, dimasukkan ke dalam usus hewan itu, nanti dibakar. Ya, jadi apa dia itu namanya sosis? Seperti itu, sosis darah. Ya. Jadi itu yang tradisi orang Arab di waktu itu, dan itu Allah haramkan. Sampai sekarang mungkin masih ada tradisi seperti ini di sebagian daerah atau kota, mana mereka membakar darah, ya, kemudian menjadi makanan tambahan protein mereka. Wallahu a'lam. Ini yang diharamkan Allah. Lanjut. Allah mengharamkan darah untuk dimakan serta menggandengkan hukum haramnya dengan bangkai. Dan bangkai adalah najis, maka hukum haramnya darah juga karena sifat najisnya. Berikutnya adalah hukum jual beli darah. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan, karena darah tersebut hukumnya najis, dan najis tidak sah diperjualbelikan. Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram. Dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut. 1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang imbalan darah. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian para ahli hadis menafsirkan maksud hadis di atas adalah uang upah berbekam, akan tetapi makna hadis tersebut umum yang juga mencakup larangan menjual darah. Yang kedua, juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah juga telah mengharamkan darah. Ini berarti Allah juga mengharamkan menjual darah serta mengharamkan hasil keuntungan penjualannya. Termasuk dalam hal ini haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah, sosis yang terbuat dari darah, puding hitam yang dicampur darah. Begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah seperti pewarna. Begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah sebagai pewarna seperti hamburger dan beberapa jenis makanan bayi. Ya, tapi jangan Anda menjadi was-was jadinya. Ini burger halal benda. Ya, kalau Anda bikin sendiri, ya alhamdulillah halal. Ini yang dimaksudkan, ada beberapa jenis burger tersebut karena kalau daging kemudian digiling, diapain, itu warnanya jadi pucat kan ya? Ya, itu warnanya jadi pucat. Maka dia perlu untuk disegarkan lagi oleh mereka, karena mereka orang kafir, nggak mengerti halal haram. Mereka oleskan atau dioleskan darah tadi agar segar lagi sebagai pewarnanya, sehingga warnanya nyala. Maka kalau Anda beli sosis atau daging giling yang warnanya merah nyala, itu perlu dipertanyakan. Lebih baik Anda beli yang warnanya memang agak pucat. Memang itu dia yang daging. Lanjut. Subbab berikutnya yaitu hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah. Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. Plasma darah mengandung protein tinggi. Protein tersebut sangat mudah dipisahkan dari plasma darah dengan biaya yang relatif murah. Proses pembuatan protein plasma darah dimulai dari
pengumpulan darah dari tempat-tempat penjagalan lalu diproses secara kimia untuk melepas protein dari plasma darah. Oleh karena harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan protein dari bahan lainnya, maka banyak perusahaan makanan olahan yang menggunakan protein dari plasma darah sebagai bahan campuran makanan produksi mereka. Mereka menggunakan sebagai bahan campuran daging seperti sapi dan ayam kaleng. Ayam kaleng. Campuran daging yang ada di sapi dan ayam kaleng, campuran susu formula, sosis, hamburger, dan sebagai bahan pengganti putih telur dalam adonan kue, biskuit, roti, makanan bayi, dan terkadang juga dicampurkan ke dalam tepung untuk menambah kadar proteinnya. Ya, di pabrik-pabrikan pengolahan makanan tadi, kalau mereka membutuhkan putih telur, jumlahnya besar sekali proteinnya, maka diambilkan dari yang tadi diambil dari plasma darah yang dipisahkan. Ini plasma darah ini bagaimana hukumnya? Kalau darah jelas najis dan haram. Plasma darah bagaimana? Ya, proteinnya itu bagaimana hukumnya? Lanjut. Berikutnya adalah halalkah protein dari plasma darah? Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat pertama, sebagian besar para ilmuwan yang tergabung dalam Forum Ilmu Kedokteran Islam dalam simposium di Maroko pada bulan Juni tahun 1997 merekomendasikan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya halal. Berdasarkan pendapat ini, halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjualbelikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al-Kharawi, MA, dosen Fakultas Syariah di Universitas Al-Qasim, Arab Saudi, dalam tesisnya yang berjudul An-Nawazil Fitoharoh. Alasan pendapat ini adalah sebagai berikut. Protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah. Maka hukum protein yang telah dilepas dari plasma darah tidak lagi terkait dengan hukum darah, akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru, yaitu protein, dan protein hukumnya halal. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci, maka hukum benda tersebut adalah suci. Tanggapan, alasan pendapat ini tidak kuat karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah. Dapat dilihat dari warna, rasa, dan nilai gizinya pun masih menyerupai darah, dan darah hukumnya adalah haram. Juga mereka beralasan bahwa protein tersebut andaikan masih mirip darah, akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit sekali, dan darah dalam jumlah yang sedikit hukumnya halal, sebagaimana halalnya darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih, di mana kadarnya sedikit sekali. Tanggapan, alasan ini juga tidak kuat karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir dan tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal. Berbeda dengan darah dalam makanan olahan, karena darah yang mengalir yang hukumnya najis sengaja diambil kemudian sengaja dicampurkan ke dalam makanan. Pendapat kedua, para ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Fikih dan ahli medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat ini didukung oleh Dr. Said Salam dan dikuatkan oleh Badriyah Al-Harisi, MA, dalam tesisnya An-Nawazil Fil At'imah. Alasan pendapat ini bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram, dan protein plasma darah itu diambil dari darah sembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah. Proses yang terjadi tidak lebih sekedar pemisahan protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya adalah haram. Begitu juga makanan olahan yang dicampur dengan protein ini, karena makanan tersebut telah bercampur najis atau mutan najis. Begitu juga hukum memperjualbelikannya dan hasil keuntungannya termasuk harta haram. Wallahu alam.
Sepertinya pendapat kedua lebih kuat berdasarkan kaidah keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Hukum asal plasma darah adalah najis karena plasma merupakan komponen terpenting dalam darah. Ini adalah sesuatu yang diyakini dan disepakati hukumnya. Adapun perubahan proteinnya menjadi zat baru masih dilakukan. Dengan demikian dikembalikan hukumnya kepada asal hukum plasma darah, yakni haram. Berikutnya hukum jual beli darah manusia. Para ulama fikih pada abad dahulu tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah karena di masa mereka belum pernah dilakukan pemindahan darah seseorang ke orang lain. Oleh karena itu pembahasan ini termasuk pembahasan kontemporer. Beberapa lembaga fatwa resmi seperti Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Dewan Fatwa Al-Azhar dan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami memfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal itu termasuk tolong-menolong dalam kebajikan. Namun bagaimana hukumnya menjual belikan darah? Jual beli darah hukumnya haram karena darah adalah bagian dari organ manusia dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan karena perbuatan penjual organ termasuk menghinakan manusia padahal Allah telah memuliakan anak Adam. Berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang bersidang di Mekah tahun 1989. Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran yang menyebutkan bahwa darah, bangkai, dan babi tidak boleh dijual. Dan hadis Nabi juga menyatakan yang artinya sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut. Juga diriwayatkan dari Nabi dalam hadis yang sahih bahwa beliau melarang menjual belikan darah terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis. Jika tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darahnya kecuali dengan imbalan, maka dalam keadaan darurat hal yang haram boleh dilakukan. Dengan demikian pembeli boleh memberikan bayaran harga darah dan dosanya ditanggung oleh penjual. Namun tidak mengapa memberikan uang penghargaan dalam bentuk hibah atau hadiah sebagai pendorong orang-orang untuk giat melakukan donor darah demi kemanusiaan. Hal ini dibolehkan karena termasuk dalam akad hibah dan bukan jual beli. Berikutnya adalah anjing. Jasad anjing termasuk najis. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama, mayoritas para ulama yaitu ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis. Bila menyentuh pakaian wajib dicuci, khusus jilatan lidahnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasan pernyataan tersebut ada. Jasad anjing adalah najis. Arti kalau anjing nginjak lantai rumah Anda jadi najis. Tidur dia di teras Anda kena najis. Sama itu dengan kotoran bayi, kotoran hewan sama. Kecuali hewan yang dimakan dagingnya ya. Khusus jilatannya yang masuk lidahnya ke dalam air. Karena anjing minum itu lidahnya dimasukin ke dalam air. Lalu air diambil dengan lidahnya untuk dia minum. Maka khusus yang seperti ini wadah yang ada air. Dengan anjing masukkan mulutnya ke dalam itu dan lidahnya tentu digerakkan dia meminum. Maka airnya dibuang, wadah ini dibasuh 7 kali. Salah satu dengan tanah, bisa diganti dengan deterjen, tidak bisa, harus dengan tanah. Salah satunya 6 kalinya ya dengan air. Lanjut, nggak boleh kurang dari itu, lebih ya silahkan. Landasan pernyataan tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya
apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Yang pertama kalinya haruslah dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan perintah ini untuk mensucikan bejana. Ini berarti air ludah dan mulut anjing adalah najis. Bila mana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia, apalagi bagian tubuh yang lainnya. Pendapat kedua, sebagian ulama yang bermazhab Maliki mengatakan bahwa jasad anjing tidaklah najis. Mereka berdalil dengan firman Allah yang artinya, maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Al-Maidah ayat 4. Anjing apa? Anjing buruan. Allah membolehkan makanan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan makanan atau memakan? Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan taringnya. Kalaulah tubuh anjing hukumnya najis, tentu Allah memerintahkan agar membasuh hewan buruan tersebut sebelum dimakan, dan ternyata tidak ada perintah Allah untuk membasuh hewan tersebut terlebih dahulu. Tanggapan, dalil pendapat ini tidak kuat karena ada perintah Nabi SAW untuk membasuh jilatan anjing sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakyid kemutlakan dalam ayat ini. Ya. Dengan demikian pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa jasad anjing adalah najis. Menjual anjing piaraan, karena anjing adalah najis maka haram dijadikan sebagai hewan piaraan. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai piaraan akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 khirat. Ukuran berat di masa dahulu dalam ukuran sekarang adalah sekitar 0,18 gram. Kecil kan ya? Kecil atau berat? Hah? 0,18 gram, nggak sampai 1 gram. Kecil atau besar? Kecil, tapi pengurangannya pasti. Karena Nabi mengatakan, man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin yanqusu min ajrihi kulla yawmin qirat. Siapa yang melihara anjing, bukan anjing untuk jaga kebun, bukan anjing untuk jaga hewan ternak, bukan anjing untuk berburu, pasti kata Nabi pahalanya berkurang setiap hari 1 qirat. Memang kecil tapi pasti. Pahala Anda ada yang pasti? Amal soleh Anda ada yang pasti diterima? Tidak ada. Maka ini kerugian yang nyata, jangan dilakukan. Kerugiannya pasti, sedangkan keuntungannya belum tentu, labanya belum tentu. Ya. Maka seorang yang berakal tidak mau melakukan hal ini. Tapi subhanallah, kita hidup di zaman yang aneh memang. Banyak kalau di tempat perumahan-perumahan itu, kalau hari libur atau pagi, hari Ahad atau Sabtu, perempuan-perempuan, bapak-bapak lari pakai anjing peliharaan, dan terkadang ada yang pakai kerudung. Kalau mereka orang kafir, itu urusan mereka lah. Mereka emang langsung ke neraka kalau tidak taubat dia sebelum wafatnya. Tapi yang kasihan yang muslimah, yang muslim ini, ya, karena dia pasti merugi. Kalau kita katakan setiap hari akan berkurang hartamu 1 qirat, dia pasti ketakutan. Ya, Allahu a'lam. Lanjut. Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun,
hewan ternak dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 khirot. Dan karena anjing adalah najis, maka hukum memperjualbelikannya adalah haram. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli, yaitu bahwa objek jual beli haruslah benda suci. Dengan demikian, uang hasil penjualan anjing termasuk harta haram, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan hewan ternak. Para ulama telah sepakat bahwa boleh memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga kebun dan menjaga hewan ternak jika memang dibutuhkan, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 khirot. Hadis riwayat Muslim. Termasuk dalam hal ini dibolehkan memelihara anjing pelacak karena kebutuhan akan anjing pelacak dalam mengungkap beberapa kasus kejahatan seperti penyelundupan barang terlarang yaitu narkoba, mengungkap pelaku sebuah kejahatan kriminal dan lain-lain, hingga saat ini masih dominan. Bahkan kebutuhan akan anjing pelacak lebih utama karena kebutuhan akan anjing pelacak hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak. Berikutnya adalah memelihara anjing untuk menjaga rumah. Dapatkah dikiaskan dengan anjing penjaga kebun? Mayoritas para ulama fikih mengharamkan memelihara anjing penjaga rumah dan tidak dapat dikiaskan dengan anjing penjaga kebun, karena terdapat perbedaan antara anjing penjaga kebun dan anjing penjaga rumah, di mana anjing penjaga kebun tidak akan mengganggu orang karena biasanya perkebunan jauh dari tempat perumahan, berbeda dengan anjing penjaga rumah yang biasanya sering mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan umum di depan rumah tersebut, terutama sekali para tetangga yang sering lalu lalang di depan rumah tersebut dan mengganggu kaum muslimin, khususnya tetangga, termasuk dosa. Imam Muslim berkata, bab menyakiti tetangga hukumnya haram. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak masuk surga orang yang menyakiti atau menzolimi tetangganya. Bagaimana dibolehkan memelihara anjing untuk penjaga kebun dan ternak serta untuk melacak jejak kejahatan? Apakah dibolehkan menjual belikan anjing untuk keperluan tersebut? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing untuk keperluan yang mubah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu. Hadis riwayat An-Nasai. Tanggapan, hadis ini tidak sahih, didoifkan oleh Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani, bahkan Nasai sendiri yang meriwayatkannya mengatakan hadis ini munkar. Pendapat kedua, mayoritas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengharamkan uang hasil penjualan anjing berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Hadis riwayat Bukhari. Larangan menjual anjing tersebut mutlak, mencakup anjing penjaga kebun, penjaga ternak dan anjing untuk berburu. Berikutnya adalah bab babi. Bab babi. Ya ada anjing, babi lagi, teruslah. Mayoritas para ulama mazhab yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa babi termasuk najis sesuai dengan firman Allah yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya babi itu kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Dalam ayat di atas Allah menekankan bahwa babi adalah kotor, dan kotor dalam bahasa fikih berarti najis.
Juga hukum najisnya babi dikiaskan dengan anjing, sebagaimana anjing adalah najis, begitu juga dengan babi. Padahal anjing lebih baik dari babi dari sisi terdapat manfaat pada anjing untuk berburu, menjaga kebun, dan mengungkap tindak kejahatan atau pelacak. Dengan demikian, tidak dibolehkan menjual babi karena babi termasuk najis dan karena Rasulullah telah mengharamkan menjual babi. Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti bahwa uang hasil penjualan babi merupakan harta haram. Hukum pemanfaatan organ babi. Para ulama sepakat bahwa organ babi yang mati termasuk kulitnya adalah najis dan tidak suci dengan cara disamak. Bila seluruh organ babi adalah najis, maka organ babi tersebut haram dimasukkan ke tubuh manusia, seperti memasukkan insulin babi ke tubuh manusia. Begitu juga haram memperjualbelikannya. Ada insulin babi juga ada apa namanya? Pengganti aorta orang sakit jantung itu menggunakan apa namanya? Menggunakan aliran darah babi itu penggantinya ada. Wallahu alam, Indonesia biasa nggak digunakan. Baik, lanjut. Akan tetapi bila salah satu organ babi tersebut telah berubah wujud menjadi bentuk zat yang lain disebabkan oleh proses kimiawi, apakah hukumnya juga tetap haram? Pertama adalah gelatin babi. Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit binatang seperti ikan, sapi, dan babi. Gelatin yang diperoleh dari babi merupakan gelatin yang paling luas dipakai dalam industri pangan dan obat-obatan, mengingat gelatin yang didapat dari hewan ini paling murah dibandingkan dengan hewan lainnya. Dalam industri pangan, gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku pembuatan permen lunak, jeli, es krim, susu formula, roti, daging olahan, sup, dan minuman yang dicampur susu. Ini bukan was-was ya, tapi ini laporan beberapa jurnal penelitian. Tapi kasusnya apakah es krim Anda, jeli, lunak, permen, susu formula, roti Anda ada turunan dari gelatin babi? Wallahu a'lam. Lanjut. Dalam industri obat-obatan, gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku pembuatan vaksin, kapsul, pil, krim, pasta gigi, sabun, dan obat gosok. Sebagian negara mewajibkan para produsen untuk mencantumkan kode komposisi bahan baku dari barang olahan. Kode gelatin yang berasal dari babi adalah 101, 101A, 120, 150, 153, 160A, 160B, 161A, 161C, 163, 200, 270, 304, 310 sampai 312, 326, 327, 334, 336, 337, 350, 353, 422, 430, 436, 162, 470, 478, 481, 483, 491, 495, 542, 572, 575, 631 dan terakhir adalah 904A. Masya Allah, hafalan antum itu? Ibu-ibu kalau yang tinggal di Eropa, di Amerika, di negara-negara luar biasanya hafal mereka. Karena setiap beli apapun mereka harus lihat itu. Karena makanan olahan hampir semuanya terkontaminasi babi. Ya, terkadang gelatinnya, terkadang apalagi lemaknya, ya, dan seterusnya. Dan itu memang dibuatkan kode-kode tertentu, diwajibkan oleh otoritas negara tersebut di bidang makanan. Lanjut. Sebelum menjelaskan hukum gelatin dari babi, harus dijelaskan terlebih dahulu hukum istihalah atau perubahan suatu wujud menjadi wujud lain, seperti wujud babi berubah menjadi garam. Apakah garam tersebut hukumnya halal atau tidak?
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Ya, ini kasusnya dia buat tambak garam. Lalu babi jatuh ke sana. Kemudian hilang sudah, yang ada hanya garam. Babi mana? Sudah jadi garam dia. Ini halalkah garamnya? Garam halal, tapi yang ini garam terkontaminasi babi halal. Ini yang jadi permasalahan para ulama. Kalau garam jelas halal. Sebagian mengatakan halal karena garam sudah. Sebagian mengatakan tidak halal karena itu garam babi, bukan garam biasa. Ya. Lanjut. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila seekor babi jatuh ke dalam tambak pembuatan garam lalu mati dan berubah menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal karena zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal. Al-Haskafi, ulama mazhab Hanafi wafat tahun 1088 Hijriah berkata, tidak termasuk najis abu bekas pembakaran najis, juga garam yang berasal dari bangkai keledai ataupun babi, karena wujudnya telah berubah. Ini yang difatwakan dalam mazhab. Pendapat kedua, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa garam yang berasal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram, karena zat babi adalah najis, sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lain hukumnya tetap najis. Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i wafat tahun 1004 Hijriah berkata, zat yang najis tidak berubah hukumnya secara mutlak. Dengan cara wujud najis berubah menjadi wujud lain, seperti bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam kemudian berubah menjadi garam. Ibnu Khudamah, ulama mazhab Hambali wafat 620 Hijriah berkata, pendapat yang terkuat dalam mazhab bahwa najis tidak menjadi suci dengan cara perubahan wujud kecuali khamar, berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun selain itu tidak menjadi suci, seperti najis yang dibakar sehingga menjadi abu. Begitu juga bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam sehingga berubah wujud menjadi garam. Ya, sebentar. Menjadi gas bagaimana? Ada apa namanya? Kompor gas yang dibuatkan dari tinja gasnya kan ya? Ya. Ini merubah tinja menjadi gas, gasnya digunakan untuk masak nasi, masak sayur, menggoreng. Itu bagaimana makanannya? Aman? Yang jelas, kalau ada orang yang bilang, Pak, ini gas dari tinja, pakai gratis. Mau Anda pakai untuk masak sayur? Mau? Silahkan gratis. Ya. Artinya naluri kita sebagai orang normal menjijikkan. Lanjut. Dari dua pendapat ulama tentang hukum garam yang berasal dari babi dapat ditakhrij hukum gelatin yang berasal dari kulit dan tulang babi. Para ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hambali tentu akan mengharamkan gelatin yang diperoleh dari babi, sekalipun zat gelatin tersebut berbeda bentuk fisik dan sifat kimianya dengan kolagen babi yang merupakan asal dari gelatin. Adapun para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki atau yang mendukung pendapat bahwa perubahan wujud dari suatu zat menjadi zat lain hukumnya juga akan berubah. Mereka juga berbeda pendapat tentang kehalalan gelatin yang diperoleh dari babi. Pendapat pertama, gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal. Pendapat ini merupakan hasil seminar Forum Fikih dan Medis di Kuwait pada tanggal 25 Mei tahun 1995 dan didukung oleh Dr. Nazih Hamad, Dr. Muhammad Al-Harawi, dan Basim Al-Kharawi. Penganut pendapat ini beralasan bahwa gelatin adalah zat baru yang tidak ada persamaan fisik dan sifat kimianya dengan kolagen yang berasal dari babi, sekalipun gelatin berasal dari kolagen babi. Dan dalam kaidah fikih bahwa zat baru hukumnya berbeda dengan hukum zat asalnya. Bila mana hukum kolagen adalah haram, maka hukum gelatin adalah halal.
Bukti bahwa gelatin berbeda dengan kolagen adalah gelatin berwarna bening, mudah larut di air dan mudah membeku, dan tidak demikian halnya dengan kolagen. Kemudian gelatin yang diperoleh dari babi sama sekali tidak dapat dibedakan dengan gelatin dari hewan lainnya. Berbeda dengan kolagen, sangat mudah dibedakan antara kolagen babi dan kolagen hewan lainnya. Tanggapan, argumen pendapat ini tidak kuat karena ternyata gelatin yang berasal dari babi sangat mudah untuk diketahui melalui tes kimia sederhana. Ini menunjukkan bahwa proses perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Pendapat kedua, gelatin yang berasal dari babi hukumnya haram dan najis. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional diantaranya 1. Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fikih Oki, keputusan nomor 23/11/3 tahun 1986 sebagai jawaban atas pertanyaan dari Al-Ma'had Al-Alami lil Fikri Islami di Washington yang berbunyi soal ke-13. Di sini di Amerika terdapat ragi dan gelatin diekstrak dari babi dalam persentase yang sangat kecil. Apakah boleh menggunakan ragi dan gelatin tersebut? Dijawab, seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan ragi dan gelatin yang berasal dari babi, karena ragi dan gelatin halal yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat mencukupi kebutuhan mereka. Yang kedua, keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang berpusat di Mekah nomor 3 Daurah ke-15 tahun 1998 yang berbunyi, Himpunan Fikih Islami yang bernaung di bawah Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-15 telah mendiskusikan dan mengkaji bahwa gelatin adalah sebuah zat yang banyak digunakan untuk pembuatan makanan dan obat-obatan, berasal dari kulit dan tulang hewan. Maka diputuskan boleh menggunakan gelatin yang berasal dari sesuatu yang mubah, dari hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak dibolehkan menggunakan gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti gelatin dari kulit dan tulang babi serta dari benda haram lainnya. Himpunan Fikih Islami menghimbau negara-negara Islam untuk memproduksi gelatin halal. Yang ketiga adalah fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 8039 yang berbunyi, gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti babi hukumnya haram. Dan pendapat ini didukung oleh sebagian besar para ulama fikih kontemporer. Para ulama ini beralasan bahwa gelatin bukanlah zat baru, merupakan perubahan wujud dari kolagen, akan tetapi gelatin telah ada pada kolagen babi sebelum dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi hanyalah pemisahan dan sekedar pergantian nama dan bukan perubahan wujud secara mutlak. Dari dua pendapat di atas, hendaklah seorang muslim bersikap memilih yang lebih baik untuk diri dan agamanya, yaitu menghindari segala produk yang menggunakan gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya, karena bagaimanapun juga asal gelatin ini adalah babi dan babi telah diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Adapun proses perubahan wujud menjadi zat lain masih diragukan, maka hukumnya kembali kepada hukum asal babi, yaitu haram sesuai dengan kaidah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tinggalkanlah hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Tirmizi berkata sanad hadis ini hasan sahih. Dengan demikian menjual segala barang atau produk yang salah satu bahan dasarnya adalah gelatin babi hukumnya haram dan keuntungannya merupakan harta haram. Demikian juga diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi, sekalipun keberadaan gelatin hanya sebagai bahan campuran. Hukumnya juga tetap haram berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena najisnya. Dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, derajat hadis ini hasan. Hadis di atas menunjukkan bahwa haram mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya yang hukumnya jelas haram.
Begitu juga haram hukumnya menjual makanan olahan dan obat-obatan yang bercampur babi karena tidak dipisahkan lagi antara najis babi dan bahan baku lainnya yang halal. Berikutnya adalah vaksin yang mengandung gelatin babi. Sebagaimana telah diketahui bahwa gelatin babi hukumnya adalah najis, lalu bagaimana hukum melakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu seperti vaksin meningitis yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa haji dan umroh? Sekarang sudah tidak ya. Sudah. Vaksin meningitis juga tidak, vaksin corona juga tidak. Laporan dari berbagai sumber memang dinyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Gelatin babi hukumnya najis dan haram hukumnya dimasukkan ke dalam tubuh. Maka hukum melakukan vaksin ini adalah haram. Akan tetapi, hukum haram ini bisa berubah dalam kondisi tertentu, yaitu bila tidak terdapat alternatif lain pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi dan berat dugaan bahwa orang yang tidak mendapat vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya yang berakibat kepada cacat permanen atau bahkan kematian. Maka kasus ini dapat digolongkan ke dalam kondisi darurat. Allah berfirman yang artinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Surat Al-An'am ayat 119. Ini berarti Allah menghalalkan bagi hambanya sesuatu yang diharamkan dalam kondisi darurat. Akan tetapi jika terdapat alternatif lain pengganti gelatin babi seperti gelatin sapi, maka seyogianya lah pihak yang berwenang di sebuah negara berpenduduk Islam untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi rakyatnya. Berikutnya adalah hukum lemak babi. Di negara-negara minoritas Islam, lemak babi digunakan secara luas dalam produk pangan. Lemak babi yang diolah melalui proses kimia merupakan salah satu bahan campuran pembuatan margarin. Juga digunakan untuk campuran adonan roti, biskuit, coklat, dan es krim. Padahal mereka sadar akan bahaya lemak babi terhadap kesehatan. Ditengarai bahwa lemak babi dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker. Kanker usus besar, kanker prostat, kanker payudara, kanker pankreas, kanker leher rahim, dan kanker empedu. Oleh karena itu, berbagai pihak di negara-negara tersebut menuntut agar lemak babi tidak digunakan dalam produk makanan olahan. Para ulama Islam telah sepakat bahwa seluruh bagian tubuh babi adalah najis termasuk lemaknya. Maka hukum lemak babi adalah najis dan tidak boleh diperjualbelikan, termasuk makanan yang telah dicampur lemak babi sebagai salah satu bahan bakunya. Makanan tersebut menjadi najis yang haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Adapun lemak babi yang dianggap telah menjadi perubahan wujud, maka hukumnya sama dengan hukum gelatin babi, yaitu mayoritas para ulama Islam internasional tetap mengharamkannya. Forum Ulama Fikih dan Medis dalam sidangnya ke-8 di Kuwait menyatakan lemak babi dan makanan olahan yang dicampur lemak babi adalah haram. Bunyi pernyataannya sebagai berikut. Makanan olahan yang mengandung lemak babi yang belum berubah wujud sebagai salah satu bahan bakunya seperti beberapa jenis keju, beberapa jenis minyak goreng, minyak samin, minyak mentega, dan beberapa jenis biskuit, coklat, es krim, hukumnya haram dan tidak halal dimakan berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa lemak babi adalah najis dan tidak halal dimakan. Ya, cukup babi dan anjing, tambah lagi khamar. Kita cukup capek. Semoga bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.